Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan coba share lanjutan materi yang kemarin tentang antara syariat dan tradisi yang ada ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Namun sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya teman-teman yang belum subscribe, klik dulu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan materi setiap harinya dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi menjalankan ibadah sholat tarawih adalah tradisi yang dilandasi dengan dalil-dalil yang qat'i, baik secara sanad maupun secara dilalah. Sholat tarawih adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi tradisi seluruh bangsa Muslim di dunia untuk melaksanakannya. Meski hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Dasar mansyuriyah sholat tarawih ada banyak sekali. Salah satunya apa yang pernah dikisahkan oleh ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di bulan Ramadan. Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil masjidi dzata lailin, fasalla bi sholatihi nasu, summa shalla minal qabilati wa kasurun nasu, summa ijtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tuftaradu alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam pernah melaksanakan sholat. Kemudian orang-orang sholat dengan sholatnya tersebut. Kemudian beliau sholat pada malam berikutnya dan orang-orang yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk sholat bersama mereka. Pada pagi harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar untuk sholat bersama kalian, kecuali bahwasanya aku khawatir bahwa sholat tersebut akan difardukan." Rawi hadis berkata, hal tersebut terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan dasar masyru'iyah yang qat'i, maka umat Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini 14 abad kemudian selalu menjalankan sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Saking syiarnya sholat tarawih ini, bahkan seringkali kita temui jumlah jamaah sampai melebihi sholat fardu yang 5 waktu. Masjid-masjid sampai tidak mampu menampung jamaah yang membeludak, sehingga terpaksa jamaah sampai harus sholat di halaman masjid atau musola. Bahkan sampai harus ke jalan-jalan di sekitaran masjid atau musola. Kalau melihat pemandangan seperti ini, tentu kita akan merasa bahagia. Betapa tidak syiar bulan Ramadan begitu terasa sampai harus menutup jalan. Namun di balik fenomena yang menyejukkan hati terkait dengan maraknya sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan, kita sering juga harus menyaksikan hal-hal yang kurang terpuji. Misalnya, apa yang sering dilakukan oleh muda-mudi terkait dengan momentum sholat tarawih. Alih-alih mereka sholat dengan khusyuk di dalam masjid, yang terjadi malah pacaran di luar masjid. Dari rumah pamit dengan orang tua adalah mau ke masjid untuk sholat tarawih, tetapi sampai di masjid ternyata bukan sholat tarawih, malah sibuk sendiri dengan masing-masing pasangannya. Kebiasaan yang kurang terpuji lainnya terkait dengan sholat tarawih adalah semakin berkurangnya jumlah jamaah seiring dengan berjalannya waktu. Malam-malam akhir Ramadan, masjid-masjid nampak sudah sepi dari jamaah sholat tarawih. Sebaliknya, yang ramai dan dipadati orang justru pusat-pusat pembelanjaan, mal, pasar, stasiun, terminal, dan bandara. Fenomena ini agak bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau justru semakin mendekati akhir Ramadan,
justru semakin rajin ibadahnya. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Ramadan itulah Al-Quran pertama kalinya diturunkan ke dunia ini. Pada bulan Ramadan pula, sebelumnya Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Pada setiap bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih banyak membaca Al-Quran. Bahkan secara khusus, malaikat Jibril alaihissalam turun untuk melakukan evaluasi atas hafalan dan bacaan beliau, Muhammad Rasulullah SAW. Maka adalah sebuah kesunahan tersendiri bila di dalam bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan tradisi ini di tengah masyarakat kita, yaitu tadarusan, sudah cukup baik. Banyak orang terlihat membaca Al-Quran, baik dilakukan setelah selesai sholat tarawih atau pada waktu kapanpun. Sehingga sudah menjadi tradisi bahwa di bulan Ramadan ada tradisi untuk membaca Al-Quran sampai khatam, bahkan hingga beberapa kali khatamnya. Bertadarus Al-Quran selama bulan Ramadan termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Abbas menjelaskan, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau meningkat pada bulan Ramadan, yaitu ketika didatangi Jibril setelah malam Ramadan. Ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tradisi seperti ini tentu saja sangat baik, karena setiap satu huruf Al-Quran yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan dengan 10 kali kebaikan. Dan khususnya bagi mereka yang sudah baik bacaannya. Semakin banyak bacaan Al-Quran, maka akan semakin banyak pahala yang didapatnya, karena kekhususan di bulan Ramadan. Namun yang perlu diluruskan dari tradisi yang sudah baik ini antara lain, yang pertama, memperbaiki kualitas bacaan. Bagi mereka yang bacaannya masih belum baik, alangkah lebih tepatnya bila lebih konsentrasi pada kualitas bacaan, bukan konsentrasi kepada jumlah juz yang dibaca. Memang benar bahwa banyak di antara para ulama dan orang-orang solih disebut-sebut menghatamkan Al-Quran berkali-kali selama bulan Ramadan. Namun kualitas bacaan mereka tentu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sedangkan yang kemampuannya dalam membaca Al-Quran masih terbatas, bahkan masih mengeja dan salah berkali-kali, tentu tidak tepat bila mentargetkan jumlah bacaan. Tidak perlu mentargetkan untuk khatam berkali-kali, apalagi masih membaca Al-Quran dengan salah dan keliru. Justru yang harus dikerjakan adalah memperbaiki bacaan yang salah dan keliru. Teman-teman, dari apa yang disampaikan tadi mengenai tradisi dan syariat yang ada, mudah-mudahan kita dapat belajar dari apa yang kita pelajari. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.